Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang konsep pohon dalam teori graf. Anggota kelompok kami yang pertama, Umi Liana Nisa, Dinda Putri Berliana, Revi Sinta Nuria, Ainun Misail Azizah, dan Maratul Nurmajidah. Definisi pohon. Graf pohon atau tree adalah salah satu jenis graf yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Graf pohon TN adalah graf terhubung berorde N dan tidak memuat siklus. Titik-titik berderajat 1 pada pohon disebut daun, dan titik-titik yang berderajat lebih dari 1 disebut ruas. Sifat-sifat pohon. Teorema, misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. A. G adalah pohon. B. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. C. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. D. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. E. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Lalu untuk materi selanjutnya adalah pewarnaan pohon. Pewarnaan pada pohon T dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, petakan warna pertama pada sebarang sebuah simpul. Lalu, petakan warna kedua pada simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul yang pertama tadi. Kemudian, petakan warna pertama pada semua simpul yang bertetangga dengan simpul-simpul yang telah diberi warna kedua. Lalu yang terakhir, ulangi proses ini sampai semua simpul telah diberikan warna kedua. Lalu langsung saja ke contohnya. Simpul-simpul ini akan diberikan dua buah warna, yaitu warna kuning dan biru. Simpul A dipilih terlebih dahulu untuk diberi warna kuning. Kemudian tetangga dari simpul A yaitu B dan F diberi warna biru. Kemudian pada tetangga simpul B yakni E diberikan warna kuning. Lalu tetangga simpul E yakni C diberi warna biru. Kemudian yang terakhir tetangga simpul F yakni simpul D diberikan warna kuning. Diperoleh kuning pada simpul AED, lalu warna biru pada simpul BFC. Lalu untuk jenis-jenis pohon yang pertama ada pohon merentang. Sebuah graf pohon jika terdapat titik T yang merupakan subgraf dari G yang mencakup semua titik graf G, di mana setiap graf yang terhubung memiliki sedikit satu buah pohon merentang. Langsung saja ke contohnya. Tunjukkan bahwa graf di bawah ini merupakan graf pohon merentang spanning tree. Penyelesaiannya dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka jawaban yang diperoleh adalah T1, graf T1 yang ini, dan graf T2 yang ini. Kemudian, di sisi lain terdapat juga bagian pohon merentang, tetapi penggunaannya untuk memiliki nilai minimum, yaitu pohon rentang minimum. Pohon rentang minimum atau spanning tree minimum berarti teknik mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak minimum. Langsung saja ke contoh soal yang kedua. Untuk menghitung biaya minimum yang dikeluarkan dengan mempresentasikan titik-titik sebagai kota dan rusuk-rusuk sebagai jalan raya yang direncanakan akan dibangun. Bagaimana agar rute jalan raya dibuat dan biaya yang dikeluarkan minimum. Lalu kita cari simpul yang memiliki nilai minimum. Lalu diperoleh ini. AB 4, BC 1, CE 5, FG 9, BE 6, EH 3, HG 2, DG 8. Jadi rute
jalan raya yang direncanakan seperti di atas, dan untuk biayanya pun sangat minimum, yaitu 38 diperoleh dari jumlah-jumlah nilai dari simpul-simpul ini tadi. Selanjutnya, pohon berakar. Pohon berurut berakar adalah graf pohon berakar yang diberi label secara berurut dan sistematis. Dimulai dari akar sebagai titik awal. Semua cabang dari akar diberi nomor urut 1, 2, 3, dan sebagainya sesuai dengan banyaknya cabang. Contoh soal, gambarlah A ditambah B dikali C dikurangi D dibagi E ditambah F. Menggunakan graf pohon berurut berakar. Penyelesaian, yang pertama, kita harus menentukan letak akarnya. Kedua, kita cari titik anak cabang di ruas kiri. Ketiga, di ruas kiri operator X ada anak cabang terakhir. Keempat, cara yang sama juga berlaku untuk cabang sebelah kanan. Berikut gambar dari contoh soal atau jawabannya. Kemudian pohon M. ari. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon M. ari. Jika M sama dengan 2, pohon disebut biner atau binary tree. Pohon M. ari dikatakan pohon penuh atau full atau pohon teratur jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M buah anak. Pohon M. ari penuh adalah pohon yang setiap simpulnya tepat mempunyai M buah anak. Pada pohon M. ari penuh dengan tinggi H, jumlah daun adalah M pangkat H. Contoh pada gambar adalah pohon 3 ari penuh dengan jumlah daun sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jumlah seluruh simpul pada pohon M. ari penuh. Pada pohon M. ari penuh dengan tinggi H, aras 0, jumlah simpul sama dengan M pangkat 0 sama dengan 1. Aras 1, jumlah simpul sama dengan M pangkat 1. Aras 2, jumlah simpul sama dengan M pangkat 2. Sampai aras H, jumlah simpul sama dengan M pangkat H. Maka jumlah seluruh simpul adalah S sama dengan M pangkat 0 ditambah M pangkat 1 ditambah M pangkat 2 sampai dengan M pangkat H sama dengan M pangkat dalam kurung H plus 1 dikurangi 1 dibagi dengan M dikurangi 1. Jika T bukan pohon M. ari penuh, maka S kurang dari M pangkat H ditambah 1 dikurangi 1 dibagi dengan M dikurangi 1. Contoh, misalkan kita akan menyambungkan 19 buah lampu pada satu stop kontak dengan menggunakan sejumlah kabel ekstensi yang masing-masing mempunyai 4 outlet. Karena penyambungan semacam itu merupakan pohon 4 ari dengan stop kontak sebagai akar pohon, maka 4 dikurangi 1 I sama dengan 19 dikurangi 1. Diperoleh I sama dengan 6. Jadi, dibutuhkan 6 buah kabel ekstensi. Pohon biner. Pohon biner atau binary tree adalah pohon berakar yang setiap titiknya memiliki paling banyak 2 anak, yang disebut anak kiri, left children, dan anak kanan, right children. Terminologi pohon biner. Simpul akar, roots, simpul pohon dengan tingkatan tertinggi. Simpul daun, leaf, simpul-simpul pada pohon yang tidak lagi memiliki simpul anak, child. Induk, parent, simpul yang merupakan induk dari children-nya. Anak dari simpul X, akar-akar, roots, dari subpohon dari simpul X adalah anak dari X. Siblings, anak dari induk yang sama. Moyang, encouster, simpul-simpul di sepanjang jalur dari simpul ke roots. Level suatu node, jika simpul pada level P, maka children-nya adalah berada pada level P plus 1.
Height atau D pohon memiliki ketinggian atau kedalaman yang merupakan level tertinggi plus 1. Weight pohon memiliki berat yang merupakan banyaknya daun pada pohon. Contohnya seperti ini. Dari contoh di atas diperoleh banyak simpul node 6 buka kurung N tutup kurung. Banyak ruas H 5 buka kurung N min 1 tutup kurung. Root A. Leaf-nya adalah D, E, dan F. Parent-nya A parent dari B dan C, B parent dari D dan E. Levelnya 0 sama dengan A1 sama dengan B, dan C2 sama dengan D, E, dan F. Height-nya ketinggian level tertinggi plus 12 plus 1 sama dengan 3. 5. Pohon ekspresi. Pohon ekspresi adalah pohon biner dengan menyatakan operand dan simpul dalam, termasuk akar, menyatakan operator. Contohnya, ekspresi buka kurung A plus B tutup kurung bintang buka kurung C atau D plus E tutup kurung dinyatakan dalam pohon biner. Daun menyatakan operan A, B, C, dan E, sedangkan simpul dalam termasuk akar menyatakan operator plus, bintang, dan atau. Contohnya seperti ini. Pohon berikutnya yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan ini digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Tiap simpul dalam menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusi. Agar lebih memahaminya, di sini ada contoh mengurutkan 3 buah bilangan A, B, C. Pohon keputusan untuk persoalan ini seperti ini. A, B, A, C, B, C. A, C, B, C, B kurang dari A, B lebih besar dari C, C kurang dari A, C lebih besar dari B. Terus A kurang dari C, A lebih besar dari B. Kemudian untuk yang B, C juga sama, A, C, A kurang dari B, A lebih besar dari C, C kurang dari B, C lebih besar dari A. Dan ini untuk B kurang dari C, B lebih besar dari A. Untuk jenis pohon yang terakhir yaitu pohon pencarian. Pohon pencarian biner, Binary Search Tree atau BST, adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu. Ketentuan pengaturan kunci adalah sebagai berikut. Jika R adalah akar dan semua yang tersimpan dalam setiap simpul tidak ada yang sama, maka semua simpul pada upah pohon atau jumlah anak pohon kiri memiliki jumlah lebih kecil daripada kunci R. Semua simpul di upah pohon atau jumlah anak pohon kanan memiliki kunci lebih besar daripada kunci R. Contohnya, ubahlah data di bawah ini dalam sebuah pohon pencarian. Gambarnya seperti ini. Jadi, jumlah anak pohon sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Bagaimana, sudah paham? Seperti itu presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.